Hai, welcome back to my channel Suki and Diego. Selamat datang di Paranormal Verhalen. Di sini aku akan membagikan cerita misteri, horor, sejarah, atau kisah-kisah yang masih misteri yang dilihat dari kacamata paranormal atau spiritual. Tentang aku, kamu bisa lihat di deskripsi. Barangkali suatu hari kamu membutuhkan jasaku. Buat kamu yang pertama kali nyasar di YouTubeku ini, selamat datang. Aku Suki, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Today I have a story for you tentang sebuah pembunuhan berantai dan pernah terjadi 11 tahun yang lalu. Apakah kamu bisa menebak siapakah pembunuh atau sang pembunuh berantai ini? Jika kamu melihat secara fisik ya orang ini, kamu gak akan bakal menyangka kalau laki-laki yang kalem dan senyumnya juga sangat menawan ya, dan gak ada ciri-ciri atau menandakan di wajahnya itu dia adalah seorang pembunuh. Kamu gak akan pernah tahu atau gak akan pernah membayangkan bahwa orang seperti itu bisa menjadi seorang pembunuh. Mungkin kalian gak asing dengan nama Rian Jombang ya, atau Rian Jombang ini nama yang dia kenal atau nama aslinya adalah Ferry Idam Heniansah ya. Kenapa dia bisa menjadi seorang pembunuh? Nah, si Ferry ini adalah anak tunggal dari suami ketiga ya, dari ibunya ya. Tetapi Ferry ini memiliki saudara. Sejak kecil, sejak SD ya, si Ferry ini sudah menunjukkan gejala-gejala yang seperti cewek begitu ya. Jadi dia bukan tipe anak kecil yang suka berantem dan suka melawan. Dia nggak mempunyai karakter seperti itu ya. Dia juga lebih suka bersahabat atau berteman dengan anak-anak perempuan lainnya. Nah, suatu hari katanya ya, menurut sebuah sumber, si Ferry ini menemukan boneka. Boneka itu boneka laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, sejak itu katanya dia memiliki sikap-sikap yang aneh begitu. Kalau dilihat dari spiritual atau dari kacamata paranormal, apakah benda tersebut bisa jadi sebuah benda dapat menyimpan atau memberikan energi kepada orang yang menerima? Nanti aku lihat, oke? Nah, sejak SMP atau pada saat ia SMP tepatnya, si Ferry ini sudah berubah ya. Dia sudah mulai lebay. Karakternya itu adalah dia ini orang yang suka bergaul dan sangat cekatan seperti itu ya. Namun karena sikapnya atau kepribadiannya ini tidak seperti anak laki-laki pada umumnya, dia ini dijauhi anak-anak laki tentunya ya, dan menjadi bahan olokan atau bulian semacam itu. Hari katanya ya, menurut sebuah sumber, si Ferry ini menemukan boneka. Boneka itu boneka laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, sejak itu katanya dia memiliki sikap-sikap yang aneh begitu. Kalau dilihat dari spiritual atau dari kacamata paranormal, apakah benda tersebut bisa jadi sebuah benda dapat menyimpan atau memberikan energi kepada orang yang menerima? Nanti aku lihat, oke? Nah, sejak SMP atau pada saat ia SMP tepatnya,
si Ferry ini sudah berubah ya. Dia sudah mulai lebay. Karakternya itu adalah dia ini orang yang suka bergaul dan sangat cekatan seperti itu ya. Namun karena sikapnya atau kepribadiannya ini tidak seperti anak laki-laki pada umumnya, dia ini dijauhi anak-anak laki tentunya ya, dan menjadi bahan olokan atau bulian semacam itu. Akhirnya ia pun meneruskan di SMA, dan di SMA ini ternyata sikapnya semakin tidak labil ya, padahal ia masuk di SMA favorit. Oh ya, katanya pada saat si Ferry ini masih SMP, dia itu suka sekali marah ya, suka marah, dan kalau marah dia itu suka mencoret-coret dinding rumahnya dengan garpu. Nah, di sini sudah mulai tampak keanehan di dalam jiwanya sudah terlihat pada saat itu. Kemudian dia juga suka marah sama ibunya dan suka mengejar-ngejar ibunya kalau dia sedang marah yang tidak bisa dikendalikan. Nah, gejala-gejala ini sudah mulai nampak ketika saat dia SMP, something like that. Ketika SMA, karena dia memiliki kepribadian yang aneh seperti perempuan, dia menjadi bahan bully, dan akhirnya ya langsung aja ya, kita nggak perlu membahas tentang masa sekolah dia. Jadi saat ini kita masuk ke sampai ia mendapatkan korban pertama yang ia bunuh saat itu. Dan korban ini bernama Heri Susanto. Siapakah Heri Susanto? Tak lain adalah gebetannya. Pada saat itu Heri umur 40 tahun ya. Jadi dia memang lebih tua usianya daripada si Rian. Nah, kenapa Heri ini menjadi korban? Jadi si Heri ini suatu hari main ke rumahnya si Rian, mereka sedang kencan, bla 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 bla. Tiba-tiba si Heri melihat foto dari si Noval, dan ternyata si Rian ini tidak hanya satu gebetannya, mungkin beberapa lagi ya. Nah, termasuk keduanya itu ternyata adalah gebetannya si Rian. Singkat cerita, si Heri membujuk-bujuk ke Rian untuk supaya Noval diperbolehkan kencan dengan dia. Bahkan si Heri mengiming-imingi uang. Nah, disinilah terjadi api yang berkobar-kobar ya, namanya api kecemburuan. Tidak bisa dihindari lagi. Jadi saat itu mereka sering sekali berantem ya, sering bertengkar, sering berantem karena si Rian terbakar cemburu, dan si Heri selalu dia sudah ngebet untuk bisa kencan dengan si Noval seperti itu. Barangkali juga ya mereka itu atau si Heri itu mengajak untuk threesome, kita nggak tahu. Nah, singkat cerita lagi, akhirnya mereka sering berantem dan pertengkaran tidak bisa dihindari sampai suatu hari terjadi pembunuhan tragis ini. Dan Rian tidak bisa mengendalikan diri ketika berantem, dan kemudian dia menuju ke dapur, mengambil pisau dan menusuk ulu hati si Heri. Menurut pengakuan Rian, setelah ia ketemu ya, dia adalah seorang pelaku pembunuhan itu, si Rian ini atau si Heri ini dia nggak immediately meninggal. Pada saat itu dia masih bisa bernafas ya, tetapi kemudian diseretnya ke kamar mandi, dan disitulah ia menghabisi nyawanya. Karena bingung, tidak tahu harus dikubur di mana, akhirnya ia terpikirkan untuk memutilasi sebanyak 7 potongan tubuh. Aduh, ngeri banget si Rian ini. Nah, setelah itu ia bercerita kepada si Noval. Kemudian mereka berfoya-foya dan mengambil uang ATM si Heri. Dan inilah akhirnya mereka ketahuan, dan singkat cerita polisi pun memburu mereka dan mengadakan satu penyelidikan. Tapi di sini anehnya, ketika Rian itu tertangkap, Rian ini terlihat bahagia. Nah, karena polisi ini memiliki struktur kerja yang sudah memiliki experience ya, yang banyak sekali, di mana polisi ini
sudah bersimbaku dengan banyaknya kriminalitas. Jadinya polisi pasti sudah bisa memprediksi atau melihat atau mencium gelagat dari si Rian ini. Kemudian ketika gelagat-gelagat itu sudah mulai tercium oleh polisi yang cukup pawai dalam hal ini, kemudian ternyata dugaan polisi ini benar, sebab ternyata si Rian ini memberi pengakuan secara tidak langsung ya. Waktu itu pengakuannya itu separuh-separuh. Singkat cerita, ternyata si Rian ini membunuh orang 10 lagi yang ia bunuh pada saat itu. Dan Heri Susanto adalah korban ke-11. Wow. Jadi di sini kita yang terwow akhirnya. Anyway, aku tidak akan mengupas lebih panjang atau mengupas lebih dalam siapa-siapa sih korban-korban yang sudah dibunuh oleh Rian ini. Barangkali kamu sudah bisa melihatnya sendiri atau mencari di Google siapa yang sudah dibunuh oleh Rian. Tapi lebih daripada itu, aku secara pribadi mengucapkan bela sungkawaku yang sangat dalam kepada keluarga korban. Semoga para korban yang telah dihabisi oleh Rian mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan, diampuni segala dosanya. Dan untuk keluarga korban, semoga mendapat ketabahan, berikan ketabahan ya. Aku lebih tertarik ingin mengungkap ya, kenapa sih Rian ini yang notabene dia begitu kalem, malahan seperti seorang perempuan ya, sikapnya dan gerak-geriknya, ia bisa menjadi seorang psikopat yang benar-benar gak punya hati nurani. Oke, selidik punya selidik ya, pas kelas 3 SMP ya, Rian ini juga pernah membunuh ibunya ya, ibunya yang bernama Ibu Kasiatun ya. Saat itu katanya si Rian ini sedang depresi. Ia pernah mengalami perawatan hampir 2 pekan di rumah sakit ya. Entah apa yang terjadi, dia itu seperti orang yang tiba-tiba kesetanan, atau tiba-tiba ketika marah yang tidak bisa terkendalikan, ia mengejar ibunya dengan sebuah pisau. Saat itu pernah terjadi katanya, dan ibunya selamat dari amukannya ya. Sejak itu memang dia sudah merasa atau berubah seperti perempuan seperti itu. Tetapi meskipun dia seperti perempuan, tetapi tenaganya tetap seperti seorang lelaki, ya kan? Nah, polisi terus melanjutkan penyelidikan dari pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Ya, apakah ia memiliki gangguan jiwa? Ya, ia pun menjalani tes psikologi dan tes-tes tersebut. Ternyata tidak ada gangguan psikotis. Ya, psikotis itu apa sih? Gangguan psikotis itu adalah semacam gejala gangguan jiwa yang sangat berat. Ya, nah. Selain itu juga ditemukan gangguan lain ya. Seorang ahli yang menangani kasus Rian ini ya. Jadi Rian itu adalah seorang pembunuh, atau ia membunuh dengan normal. Maksudnya gimana sih? Maksudnya Rian itu ketika membunuh, ia sadar bahwa ia melakukan satu pembunuhan karena ia tahu akibatnya. Jadi itu yang disebut adalah pembunuhan normal seperti itu ya. Dan jelas di sini tidak ada gangguan psikopat, nggak ada gangguan psikopatnya. Saat diperiksa lagi, Rian ini mencoba seolah-olah ia tidak normal seperti itu. Nah, ia lakukan agar ia bebas dari sebuah hukuman, karena ini memang diperlukan ya. Orang-orang seperti itu biasanya ketika tertangkap, dia ada seorang pembunuh, mereka pura-pura gila, dan akhirnya si Rian ini, tepatnya Rian ini memiliki tanda psikopat ya. Saat diperiksa, Rian mencoba seolah-olah ia
seperti orang tidak normal atau memiliki gangguan ya. Nah, selain itu ternyata Rian ini ada gangguan lain. Apakah itu? Gangguan orientasi seksual. Namun kamu jangan salah sangka bahwa gangguan orientasi seksual ini bukan penyakit ya. Jadi hanya kelainan orientasi. Jadi kelainan orientasi itu biasanya dimiliki memang oleh kaum LGBT seperti itu ya, dan itu bukan penyakit, itu hanya kelainan orientasi. Sebuah pengakuan ini terlontar dari saudara tiri Rian ya, yang cukup membuat orang berpikir atau ternganga ya. Ternyata ini loh, kenapa Rian itu tumbuh atau bisa menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Kamu mau tahu? Nah, dari hasil tes ini pun diperkuat kenapa Rian bisa menjadi seorang pembunuh. Ini poin yang paling penting yang harus kita garis bawahi. Sejak kecil, Rian ini mendapat kekerasan dari ibunya, ya. Ketika itu usianya 13 tahun, ia mengalami banyak kekecewaan akibat merasa benci sama ibunya. Ibunya ini ternyata adalah seorang wanita yang cukup mendominasi kondisi rumah, ya. Nah, terus si Rian ini juga katanya tidak diberi cukup perhatian dari orang tuanya karena kedua orang tuanya bekerja pada saat itu. Dan Rian memiliki trauma yang sangat dalam. Katanya ibunya juga pernah berselingkuh dengan orang yang ia kenal. Saat itulah timbul atau ia sudah mulai mendapatkan kekecewaan, trauma, dan hal-hal yang ini poin di sini ia tidak bisa menceritakannya kepada orang lain. Jadi sekali lagi trauma itu harus jangan diabaikan ya. Trauma itu harus diobati karena jika tidak kondisi ini memang sangat mengganggu dan akhirnya membuat orang itu tidak sadar bahwa ia dikuasai oleh sebuah trauma, dan ini terjadi pada Rian. Lalu bagaimana dengan Rian? Hukuman apa yang sudah dijatuhkan kepada dia? Rian dihukum mati meski ia berusaha untuk minta banding, minta kasasi ya, dan dia juga sudah berbuat sangat baik ya, melakukan tindakan yang baik selama ada di penjara. Bahkan Rian juga pernah menulis surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa dihukum seumur hidup saja. Usahanya ini tidak terrealisasi. Kalaupun Rian belum dihukum mati, karena hukuman itu sendiri kan memiliki lapis ya, memiliki lapisan. Misal ia harus menjalani hukuman 20 tahun dulu sampai kemudian ya siap untuk dieksekusi dan dia diberikan kepada regu tembak seperti itu ya. Namun Rian sudah pasrah ya. Menurut banyak sumber ya, katanya si Rian ini selama menjalani hari-hari di tahanan, ia sudah menunjukkan sikapnya yang sangat baik ya, sangat kooperatif, dan itu ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya ya. Ia juga menjalankan puasa kifarat ya. Nah, puasa kifarat itu apa? Kalian bisa lihat di Google ya. Dan ia mengaku sudah siap dieksekusi jika sewaktu-waktu ia harus menghadap regu tembak. Dan aku akan mengatakan sesuatu yang sangat penting di sini. Ada hal yang lebih penting yang akan aku ulas di sini tentang kondisi mental yang sebenarnya Rian alami, atau tepatnya kita katakan depresi atau down, juga trauma. Ya, tadi aku mengatakan pada kamu bahwa tentang aku, kamu bisa lihat di deskripsi. Barangkali suatu hari kamu akan memerlukan bantuanku atau jasaku, ya. Kebetulan aku juga adalah seorang cenayang. Cenayang itu apa sih? Cenayang itu adalah seseorang yang bisa mengintip apa yang terjadi
yang sudah terjadi. Intinya dia mengintip sebuah peristiwa yang akan terjadi, saat ini terjadi dan akan terjadi, seperti itu. Aku sangat kepo ya, penasaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Rian ini? Oh ya, jadi cenayang itu kalau di luar negeri ya, cenayang itu semacam bisa dimintain bantuan oleh polisi ya, bisa juga dikatakan polisi cenayang ya. Jadi polisi cenayang itu adalah orang-orang di balik ke polisi itu sendiri untuk membantu kepolisian mengungkap siapa pelaku pembunuhan atau pembunuhan misterius yang terjadi atau apalah yang memang berkaitan dengan misteri. Jadi itu adalah pengertian sedikit tentang cenayang, oke? Dan hari ini aku sangat kepo, sangat penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Rian ini, dan aku akan menunjukkannya kepada kalian apa yang terjadi. Dan dari cerita ini sesungguhnya apa yang bisa kita pelajari atau kita belajar dari kasus Rian ini. Aku akan mengambil 3 kartu dan aku akan membacakan pada kamu. Oke. 3 kartu sudah ada di tanganku dan sudah aku buka ya. Tarot adalah kartu yang bercerita. Mungkin kalian yang sudah tahu tarot ya. Tarot ini adalah kartu yang bercerita. Kartu ini mengatakan pada aku bahwa masa kecil adalah masa penentuan ya. Masa yang menentukan seorang anak akan menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik. Di sini ada lambang yin dan yang. Yin dan yang ini adalah kita, ya. Jadi masa kecil adalah masa penentuan di mana kita akan menjadi pribadi yang baik atau sebaliknya. Di sini terjadi sebuah siklus atau cerita tentang Rian, ya. Di mana di sini kalau kamu lihat ada ular, ya. Nah, di sini Rian tidak mendapatkan kasih sayang yang ia harapkan. Di sini adalah jiwa yang kosong. Saat jiwa ini kosong, sesuatu atau pengaruh yang jelek pasti akan sangat cepat untuk masuk, dan inilah yang merubah sejarah hidupnya dari masa kecil. Kartu kedua, dari experience atau dari pengalaman yang ia dapatkan, dan itu ternyata adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang pahit. Akhirnya di sini Rian menjadi, ibarat kata, ia menjadi monster, ya, dari pengalaman-pengalaman buruk atau memori-memori yang sangat mengecewakan itu. Pada akhirnya memori-memori itu membuat ia menjadi orang yang atau orang yang berbeda, atau kita sebut saja monster, ya. Ini sebenarnya adalah kepribadian dari Rian yang aku lihat pada saat ini. Dan benar saja di kartu ketiga dia menjadi seorang aktor, ya. Jadi kamu tahu aktor, ya, kalau kita memainkan sebuah cerita atau kita ketika kita menjadi seorang pemain, ya. Rian menjadi seorang karakter dari apa yang sudah ia alami, dari rentetan-rentetan kisah yang sudah terjadi, ya. Inilah Rian, dan inilah yang ia dapatkan. Jadi hubungan dari kartu yang aku bacakan saat ini, aku akan serius mengatakan pada kalian bahwa Rian ini adalah seorang anak, ya. Ketika kita kembali ke masa lalunya dia, Rian ini adalah seorang anak yang terluka hatinya, ya, terluka inner child-nya. Inner child itu apa sih? Inner child adalah sosok kecil di dalam diri kita yang terluka. Jadi ketika kita dewasa, ketika kita umur 50 tahun, 40 tahun atau lebih daripada itu
inner child itu di dalam diri kita itu masih kecil ternyata. Nah, inner child itulah yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi, kalau kamu pernah melihat sebuah film yang berjudul Halloween, di situ dikisahkan seorang pembunuh berantai seperti Ryan, ya. Nah, di situ dia mengalami banyak sekali hal-hal yang sangat menyakitkan pada dirinya. Ibu bapaknya selalu berantem di depan dia dan ibunya selalu dimaki. Ryan memiliki kisah yang berbeda dari cerita yang barusan aku berikan di Halloween ini ya. Tapi mereka adalah dua pribadi yang sama-sama mendapatkan ketidakadilan di masa kecil. Ya, tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka miliki yang bernama cinta dan kasih. Nah, seharusnya di sini adalah kewajiban orang tua ya untuk memberikan cinta kasih sayang yang utuh ini kepada anak. Tetapi Ryan kecil tidak mendapatkan masa-masa ini. Akhirnya makanya ia menciptakan atau membuat sesuatu cerita ya dari kumpulan-kumpulan kesedihannya itu yang berakibat kepada masa remajanya. Ketika sekarang atau sesudah dia mengalami masa remaja, kumpulan-kumpulan cerita itu dia menjadi seorang pembunuh seperti itu. Nah, jadi di sini aku akan serius mengatakan kepada kalian ya, ketika inner child kita ini terluka, ketika kamu misalkan kamu dibedakan oleh orang tua kamu memiliki orang tua yang narsisistik, atau kamu memiliki orang tua yang selalu ngomel, yang selalu memberikan kamu embel-embel ya, bodoh, lamban dan segala macamnya, atau kamu memiliki orang tua yang rapuh, hati-hati di sini. Karena inner child kamu bisa terluka. Jika inner child kamu terluka, ya, kamu tidak bisa menganggap hal itu remeh. Karena suatu hari inner child kamu itu akan memberikan sebuah kekuatan kepada emosi kamu. Dan emosi-emosi kamu yang terkumpul ini bisa jadi itu adalah emosi marah, bisa jadi itu ada. Dan salah satu emosi kamu, entah itu emosi marah, sedih, ya, khawatir, salah satu emosi itu akan dominan untuk mempengaruhi kehidupanmu, dan emosi itu suatu hari akan menjadi zombie dan akan membuat hidupmu berantakan. Dan itu terjadi kepada Ryan. Hal ini bukan mengada-ngada, tapi aku mengatakan kepadamu, jika kamu mengalami hal itu di masa kecilmu, inner child kamu terluka, atau kamu yang mengalami inner wound kamu terluka ketika mungkin kamu menikah, kamu tidak bahagia, atau kamu mendapatkan KDRT, atau kamu mendapatkan sesuatu yang terjadi di masa-masa pernikahan, ya. Hati-hati, karena dua hal ini, inner child dan inner wound ini akan bersama-sama, ya, kedua ini. Ketika seseorang mempunyai inner child atau inner wound, ya, yang tersakiti, ini akan berimbas kepada inner emosi. Kalau sudah masuk ke inner emosi, ya, ini bisa membuat orang seperti Ryan menjadi pribadi yang psikopat, atau pribadi yang aneh, atau pribadi yang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dikenali tepatnya, ya. Nah, ada lagi ketika emosi ini pecah, tidak bisa dikendalikan. Emosi inilah yang akan nanti menyakiti diri kita sendiri, kita menjadi sakit. Jadi aku menawarkan kepada kalian atau kamu yang mendengarkan ini, jika kamu mempunyai inner child yang terluka, inner wound, ataupun inner emosi, aku bisa membantumu. Jadi silakan datang kepadaku dan aku akan memberikan satu healing. Dan mungkin kamu tertarik dengan ring tarot, dan jangan khawatir bahwa aku tidak bekerja sama dengan setan atau iblis.
Jadi aku akan memulai atau menggiling atau mengobati seseorang yang memiliki inner child, inner who, dan inner emotion yang terluka. Dari sini, dan kemudian kita akan lanjut ke healing. Begitu saja, semoga kisah Rian ini banyak membuat kita belajar ataupun merenung. Atau barangkali saat ini kamu mulai menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Aku, Madam Suki, di Paranormal Verhalen. Kita bertemu di kisah misteri yang berikutnya.